Oke, apakah sudah ada yang datang? Who are you? 733 join. Oke, sebentar ya. Hari ini ada apa? Ada tamu spesial, 2 bintang tamu. Tunggu mereka masuk. Tadinya mau mulai 5 menit sebelumnya, tapi tiba-tiba mendadak sakit perut, jadi terpaksa apa? Terpaksa mulainya ngepas banget jam 1. Nggak apa-apa. Kita tunggu eh, para bintang tamunya untuk join. Tadi sih sudah saya DM sih di TikTok. Hari ini kita bakal bahas tentang eh, aturan Pemdas ya. Jadi mulai dari yang basicnya sampai nanti kita bahas yang soal-soal yang kontroversial tuh, yang nggak ada ujung kejelasannya. And invite another host and go live together. Oke, coba saya invite dulu. Mana dia? Hmm, nggak bisa ya. Oke, thank you yang udah join. Sebentar kita lagi nungguin host yang lain. Ini caranya gimana sih ngundang mereka ya? Apa mereka mesti live juga dulu baru baru ini? Invite another host and go live together. Oke. Add host, add guest. Go live with another host, go live with requesting viewer. Guest coba, mungkin guest kali. Oke, ternyata tunggu. Berarti host ya apa bintang tamunya mesti masuk dulu nih ke bintang tamunya mesti masuk dulu ke sini, terus dia request live baru bisa nanti saya invite. Nah ini dia, sudah satu masuk, Bro Immanuel. Sebentar, saya invite send. Oke sudah, saya sudah invite, tinggal di accept sama Bro Immanuel. Tinggal satu lagi Bro. Sebentar. Udah kirim kan invite-nya? Oke, invite sudah send. Tinggal nunggu di accept. Harusnya nanti berubah jadi 2 layar, 3 layar gitu. Rencana tadi mau 4 total 4 jadi pas tuh di sini sama sini nanti kebagi 4 gitu, ada 3 bintang tamu, tapi kebetulan satu berhalangan hadir karena harus ngajar offline, jadi ya udah 3 nggak apa-apa, nanti lain kali uh, kesempatan. Padahal lumayan spesial itu bintang tamunya. Ini dia. Oke, sudah. Hai Bro Immanuel. Halo. Iya, ini dia sebentar Bro Ismail lagi saya invite send. Oke, tinggal satu lagi. Satu lagi. Aduh, saya lupa buat catatan. Tadi buru-buru. Catatannya masih di HP. Perkenalannya. Aku coba ingat Bro Immanuel, UPH kan baru. Kalau Bro Ismail di aduh UNM ya. UNM Makassar ya, di Sulawesi. Udah ini saya invite. Lalalala ini kenapa kepotong ini? Sudah ya. Oke, invite-nya sudah di-send. Ini cepat waras mau di invite juga. Oke, tinggal Bro Ismail nih, mana nih dia? belum Bro Ismail nih. Saya penggembira aja. Mau join apa? Dokter Aldo dari RS Cepat Waras. Bukannya lagi praktek ya? Ini kan, kok saya jadi pendek ya? Kalau gini. Tunggu nanti layarnya kebagi 3 dulu. Mana nih Bro Ismail nih? Ini yang mana nih? Yang takutnya internetnya bermasalah di sana. Dia di mana ya? Di Nunggu jawaban yang koin keliling koin.
Jadwal live kapan aja? Random sih sebenarnya. Kalau aku sendiri biasanya sih diatur di hari Sabtu karena hari Sabtu biasanya lebih santai ya dibanding hari-hari lain. Jadi aku biasa di hari Sabtu. Tapi cuman kebetulan untuk yang hari ini agak spesial karena ada bintang tamunya 2 orang. Gitu. Tadi mau undang 3, tapi yang bisa confirm 2, Bro Immanuel Adianto dan satu lagi Bro Ismail dari One Minute Math. Gitu. Jadinya hari ini kita ngebahas hal yang cukup hot sih dan tiap tahun pasti selalu jadi masalah, yaitu tentang aturan Pemdas atau aturan Order of Operation atau bahasa Indonesianya apa ya? Order of Operation, urutan Urutan operasi operasi bilangan. otomatis. Ya, benar gak sih? Iya. Iya kayak. Ya Bro Immanuel, suaranya kok aku nggak dengar jelas ya di sini sebentar, karena aku punya ini volume. Oke, coba tes suara. Tes 1 2 3. Nah, iya. Tes. Iya, benar-benar. Aku ternyata lupa volumenya, lupa dinaikin, makanya jadi nggak kedengeran. Ya kecil banget Oke. tadi suaranya. Oke, Pantesan. oke. Ini apa ini sebentar? Ada satu add guest. Oh, ini dia nih, connect. Request. Oh iya. Kira sudah. Maaf. Ada di bawah notifikasinya tadi. Bro, Walah. iya. Eh, udah nggak ada kan ya add guest? Iya, sudah nggak ada. Udah nggak ada request lagi. Mana nih Bro Ismail? Coba kita di Pati tunggu. Hai abang-abang ganteng. Terima kasih loh dibilang ganteng. Dia sebentar ada request masuk lagi. Guys, connect. Coba masuk gak? Yes, masuk. Please masuk. Kok hilang? Kok hilang lagi? Kenapa ya? Coba apa mungkin Bro Ismail mesti di ini kali, mesti ada tuh di daftar yang viewernya tuh ada tuh gambar profile itu. Berarti harusnya dia lagi nonton ini. Cuman kok nggak ini ya? Iya. Aduh. Topiknya apa ini, kita Roblox gaming, Animal Pet Gaming, Free Fire, Mobile. Ini apa sih? Topiknya nggak ada di sini. Aduh, jaringan Bro. Oh pantes, oke. Jaringan. Walah, Aduh, jaringan. gimana ya? Susah Apa jaringan. susah iya memang Bro Ismail ini di Indonesia, di Sulawesi ya mungkin infrastruktur kita di daerah timur lebih kurang stabil kali ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja terus Bro. Di sini juga saya suka dapat ini sih notifikasi nggak lost connection segala macam gitu, tapi harusnya sih relatif lancar lah di sini. Kecuali tiba-tiba ada yang telepon. Karena saya pakai HP jaringannya. Sebentar. Ini dia. Coba sekali lagi. Lah. Oh my god. Invite. Tuh, dua. Please, yes. Oke. Sekarang gantian. Bro Ismail masuk. Bro Ismail hilang. Bro Immanuel mana nih? Mungkin tidak bisa. Ada sih invite-nya, cuman Udah. bisa sampai 4 kok. Ini dah nih. Mudah-mudahan lancar. Please lancar. Yes. Oke, sudah. Tunggu, kenapa saya jadi Iya. kelihatan setengah muka. Saya turunin dulu. Ini. Oke. Oh gitu. Ini agak awkward, muka saya kelihatan gede banget di sini. Oke, kita mulai saja. Maaf sudah tertunda 9 menit ini gara-gara masalah teknis. Oke, thank you semua udah pada join. Ini saya perkenalkan dulu bintang tamu spesial. Ini live perdana saya yang pakai bintang tamu ya. Jadi ada 2 bintang tamu di sini saya perkenalkan. Yang pertama yang ini Bro Immanuel Adianto. Dia account-nya TikTok-nya Adianto Immanuel. Jadi cuma dibalik aja kayak gitu. Ya, beliau ini Halo Bro. backgroundnya pendidikan matematika dari UPH, sekarang tinggal di Pekanbaru ya.
dan bekerja sebagai guru matematika. Nah, yang kedua ini Bro Ismail Mahmud, ini juga guru matematika dengan latar belakangnya sama, cuman dari UNM ya kalau aku nggak salah ya. Aku catatanku aku di HP, jadi nggak bisa lupa dibawa ke komputer, maaf. UNM Makassar, tinggalnya di Sulawesi gitu, guru matematika juga. Nah, kita hari ini bakal ngebahas soal aturan Pemdas ya, atau yang saya tahu sih namanya Order of Operation, atau istilah bahasa Indonesianya urutan operasi bilangan. Benar nggak itu terjemahan saya? Ya, urutan operasi bilangan gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa operasi bilangan, bukan cuma satu aja. Biasanya kan kalau misalnya 1 tambah 1 ya udah langsung dikerjakan, bisa 2 gitu. Tapi kalau misalnya ada 1 tambah 1 terus nanti dikali 3, nah itu yang dikerjain yang mana dulu kayak gitu. Nah itu kan ada aturannya ternyata gitu ya, yang dikenal sebagai order of operation. Ini kita ngomongin apa ya? Aturan Pemdas ya buat singkatnya ya. Jadi kita kalau Pemdas itu oke. Nah, untuk mungkin perlu dijelasin dulu nih. Sebenarnya aturan apaan sih itu yang Pemdas, Botmas? Mungkin Bro Immanuel bisa bantu menjelaskan soal ini, aturan ini. Oke. Monggo dipersilakan. Iya, suara saya jelas nggak? Saya sih jelas ya, Oke, mantap. pakai ini soalnya. Bro Ismail jelas. Oke, siap. Jelas. Mantap. Saya flip kamera kali ya. Mana ini? Nggak bisa flip kamera. Nggak bisa flip kamera? Ada opsinya Kalau saya nggak tukar sih? posisinya biar bro yang ngomong di posisi atas bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Coba. Bisa ada di kiri bawah, flip kamera, mirror your video ada, admin setting, komen, Mungkin admin doang kali ya. Komen. Bro Ismail bisa flip kamera nggak? Aku bisa flip kamera. Nih, coba tidak bisa. Coba flip kamera. Di sini enggak. Tuh, bisa kan? Oh, Tuh, mungkin hostnya doang kali. Host. Nggak bisa. Wah, privilege hostnya berarti untuk flip kamera. Aduh, oke. Ya udah nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Jadi iya, basically. Ya mungkin verbal aja. Basically jadi ada aturan dalam operasi matematika. Jadi misalnya kan ada di operasi matematika itu kadang tambah, misalnya 2 tambah 3 dikali 4 gitu. 2 tambah 3 kali 4. Nah, jadi supaya sama pengertiannya, jadi harus dibuat aturannya supaya sama punya penyelesaian yang sama nih. Jadi nggak mungkin dong si A nyelesain tambah dulu baru kali, si B nyelesain kali dulu baru tambah. Ada berapa juta umat di dunia ini gitu. Kalau mau sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi harus ada kejelasan. Makanya ada aturan order of operation. Nah, di setiap negara beda-beda sih, tapi umumnya tuh kalau di Indo ada yang namanya kabataku gitu. Jadi yang anak-anak yang di Indo pasti udah nggak asing kali bagi tambah kurang. Nah, kalau di luar negeri itu ada yang namanya Pemdas atau Botmas gitu. Jadi itu singkatan. Ada Bitmas juga sebagian gitu. Jadi kalau Pemdas itu biasanya di Amerika sih mereka bilang Pemdas itu singkatan dari parenthesis, nggak tahu pronunciation-nya kayak gitu atau bukan. Nah, parenthesis itu kan basically itu bracket, jadi dalam kurung gitu. Nah, jadi kalau misalnya di Amerika mereka bilangnya parenthesis bukan bracket gitu. Iya. Nah, sama jadi terus yang kedua itu E-nya itu eksponen gitu. Terus M itu multiplication, perkalian, habis itu D itu division, E itu addition, sama S itu subtraction atau pengurangan gitu. Nah, di negara lain kayak UK atau misalnya di Australia, mereka pakai singkatan lain namanya BODMAS. BODMAS itu bracket. Nah, itu bracket kurung yang kita lebih sering dengar kan bracket kan. Kita kan lebih seringnya dengar itu daripada parenthesis kan. Terus O itu di Amerika ya kayak.
di Amerika doang. Amerika kan emang beda sendiri kan. Yang lain pakai Celsius, mereka pakai Fahrenheit. Yang lain pakai meters, Tapi aku mereka. fansnya Fahrenheit loh. Oh Aku iya, fansnya Fahrenheit loh. oh iya, Iya, enggak iya, Oke, lanjut dulu nanti. Itu nanti aja. iya. Lanjut. Mereka eksklusif gitu Ya, lah suka beda. intinya. Jadi Mm. kan tadi kalau di negara lain tuh kayak UK sama apa namanya Australia, mereka ada Australia. brackets, ada O itu orders, atau ada juga yang bilang other things, itu kayak eksponen sama apa Indices. namanya I, root, uh, eh, atau oh, apa sih namanya akar. O-nya itu reverse Ah, ke sana. Terus D itu division, division itu pembagian. Habis itu M itu multiplication, perkalian, E itu addition, terakhir subtraction, pengurangan. Sama sih sebenarnya, cuman kan kalau dilihat tuh ada bedanya tuh. Kalau di apa PEMDAS itu multiplication dulu baru division, MD kan. uh-uh. Kalau misalnya di BODMAS Iya, itu D dulu baru M. division. Betul-betul. Division, iya. Itu division dulu baru uh-uh. multiplication. Jadi kadang orang Uh, bilang kayak, iya yang mana nih yang benar? Sebenarnya kan mereka tuh sama, perkalian sama pembagian itu sama. Terus pengurangan sama penjumlahan itu sama. Jadi sebenarnya yang mana duluan aja yang muncul, itu yang harus dikerjain. Kayak gitu. Cuma nanti ada oh, soal-soal yang iya. viral itu, nanti bakalan dibahas kali ya. Saya nggak bahas dulu. Ya, nanti di pertengahan ini apa? Oke, berarti urutan penghafalan itu kayak kabataku berarti menyatakan urutan yang harus dikerjain, operasi yang harus dikerjain dulu berarti ya. Jadi kalau kabataku berarti maksudnya apakah kali dulu baru bagi atau kali dan bagi itu sama gitu loh, sama seperti PEMDAS. Berarti kalau orang yang hafalinnya PEMDAS berarti mereka ngerjainnya dulu berarti M-nya kan multiplication, perkalian baru pembagian atau di treatnya sama itu Bro Immanuel. Harusnya sih yang duluan muncul. Mereka itu sama levelnya, tapi yang Hmm. duluan muncul dari kiri ke kanan. Misalnya 2 bagi 6 bagi 3 dikali 2 gitu. Berarti Mhm. bagi dulu baru Mhm. kali. Gitu. Jadi nggak boleh kali dulu yang Oh gitu. belakang. Gitu. Sama kayak Oh pengurangan sama ada contoh penjumlahan. nggak ya? Ini ada contoh yang ini nggak, maksudnya ya mungkin ya, di luar yang contoh yang viral kali ya, maksudnya yang apa yang jelas gitu, misalnya mungkin apa ya, 1 tambah 2 kali 3, nah tuh 1 2 3 gimana, ada 1 ditambah 2 Nah, kali 3 itu ngerjainnya gimana tuh? 1 tambah 2 kali 3. Kalau tadi dasarkan aturan itu ya kali dulu gitu. 1 tambah 2 kali 3. Berarti 2 kali 3-nya dulu kan. 2 dikali 3 itu 6. Ah, Baru tambah 1 jadi 7. oh, karena perkalian itu punya berdasarkan aturannya perkalian harus dikerjain dulu gitu ya. Iya benar. Nih. Hmm, kenapa ya dibikin aturan begitu, tahu nggak? Kenapa sih harus ada aturan gitu? Maksudnya kita kan maksudnya apa ya? Kita kan dari kiri ke kanan, 1 tambah 2 Kenapa kita nggak langsung ya udah 1 tambah dari kiri ke kanan aja, toh kita baca juga dari kiri ke kanan gitu kan? Kenapa nggak dibikin begitu sih? Apa Ada kabar yang baca dari mungkin bro Bro Ismail kayaknya bro akan menjelaskan bro itu. Ismail mungkin ada ini ya nggak, ada alasannya nggak? Tahu alasannya nggak sih kira-kira? Kenapa sih dibikin kayak ya gitu? apa Kita kan baca kan. iya soalnya kan setiap negara itu beda-beda ya cara bacanya ya. Ada yang membaca dari kiri Uh-uh. ke kanan, ada yang membaca dari kanan ke kiri. Ada juga yang membaca dari atas ke Oh bawah. iya. Nah, itu kan beda-beda Oh iya. kan. Oh iya. Di Iya, Cina, benar-benar Jepang nih itu baca kan dari atas ada yang baca dari atas ke bawah. dari Sebenarnya dari atas ke bawah, kanan ke caranya kiri lagi. Pusing. kanan kiri, kiri ke kanan gitu kan. Iya. Mm-mm. Dan yang menarik itu kalau di Indonesia itu kan kabataku ya. Kabataku ya kan. Iya. Kali bagi Mm-mm. tambah kurang. Jadi di angkatan saya itu kan mereka sekarang kebanyakan sudah jadi orang tua ya. Jadi saya Mm-mm. pernah dapati kasus itu anaknya kena dapat PR gitu kan. Anaknya dapat PR tentang itu.
penyembelahan operasi campuran gitu. Nah, ketemulah ada kali dan bagi kan. Nah, sebenarnya baginya duluan, baginya di kiri, kemudian kali. Tapi karena pendidikan yang diperoleh dulu dari gurunya itu kabataku kali bagi, jadi dia kerjakan kali dulu. Oh. Ada kasus Iya, itu. karena memang benar. Ini karena Ya apa kan? ya? Karena urutan, karena kan kata itu ada urutan kayak Pemdas gitu. Itu kan ada ya tergantung urutan hurufnya gitu loh. Orang bingung. Mereka saya juga pikir banyak sekali yang nggak sadar gitu kalau sebenarnya perkalian dan pembagian itu setara mereka setara posisinya. Jadi harusnya kalau misalnya kalau ketemu yang setara kerjanya ya udah dari kiri ke kanan kayak gitu. Nah, itu ya karena masalah kalau menurut saya sih karena desain kata-katanya. Saya pernah baca kalau nggak salah ada yang bikin lebih singkat gitu, yaitu PEMA. Mereka hanya bikinnya PEMA saja. Jadi kalau di Amerika tadi PEMDAS kan modifikasi jadi PEMA gitu loh. Parenthesis, tanda kurung, eksponen, pangkat, M perkalian, dan addition atau penjumlahan. Jadi enggak kayak akar, terus pembagian sama pengurangan tidak disebut. Kenapa? Karena essentially pengurangan itu adalah operasi inverse dari penjumlahan. Pembagian adalah operasi inverse dari perkalian dan akar adalah akar atau logaritma ya. Itu operasi inverse dari perpangkatan gitu loh. Jadinya itu tidak perlu disebut sehingga yang penting mereka tahu kalau itu setara sehingga mereka tahu kalau seandainya ketemu pembagian gimana nih sama perkalian, mereka setara karena kan satu itu yang dihafalin cuman itu aja. Itu cukup aku dengar sih kalau saya cukup membantu ya gitu. Jadi nggak kabataku tapi kata saja gitu, kata gitu. Kali tambah gitu, kali dulu baru tambah gitu. Jadi terus kalau bagi gimana? Ya bagi sama kali pembagian adalah inverse dari perkalian, berarti sama kayak perkalian. Ya, siapa yang muncul duluan, itu yang dikerjain duluan dari kiri ke kanan. Jadi itu setidaknya mengurangi misinterpretasi dari dibandingkan kabataku gitu, kali bagi tambah kurang. Seperti yang Bro Ismail ketemu kan angkatan bapak-bapaknya gitu kan, ada bagi dulu baru kali, mereka kerjain kali dulu kan. Ya karena kan singkatannya kabataku, kali dulu baru bagi dong. Ya dong gitu loh. Jadi ya untuk itu sih itu juga aku sempat baca juga sih memang di luar juga kayak gitu gara-gara Pemdas, Bitmas, Botmas kok ada yang DM, ada yang MD gitu dibulak balik akhirnya ada yang coba ngusulin kalau dihafalinnya ya nggak usah begitu PEMA atau berarti kalau itu BOMA atau BIMA jadinya gitu loh. Bracket, indices, multiplication, addition. Jadi yang pengurangan, pembagian dan satu lagi di bawah eksponen. Itu nggak usah di akar-akar atau logaritma nggak usah dihafalin gitu loh. Kayak gitu. Cuma kan sampai sekarang itu perdebatannya masih jalan loh itu sebenarnya. Antara multiplication dan division itu masih jalan sampai sekarang perdebatannya. Cuma karena majority majority itu agree that who come first itu yang pertama duluan kan. Operasi yang pertama itulah yang didahulukan kalau antara kali dan bagi. Sebenarnya masih ada perdebatan juga. Apakah kali lebih kuat atau bagi lebih kuat? Mana yang pertama dikerja? Dan biasa itu ekspresif, misalnya ada persamaan gitu kan. Itu kan kadang membingungkan. Kadang bagi kayak itu per atau apa gitu kan. Sebenarnya perdebatannya masih jalan. Cuma mayoriti kita pakai mana yang kiri duluan. Iya. Iya, mana yang itu duluan. Ini memang karena setelah saya juga sempat baca-baca, jadi ini masalahnya nggak sederhana yang kelihatannya. Ini bukan masalah logika, bukan hanya masalah satu aspek saja, tapi memang multi aspek gitu loh. Sehingga ya mudah-mudahan sih dari diskusi ini nanti kita bisa bisa dapat solusi gitu loh yang bijaknya gimana gitu terhadap polemik ini gitu. Nah mungkin baiknya kita pakai contoh kali ya, contoh soal aja ya. Mulai kan 1 tambah 2 kali 3, kalau 1 tambah 2 kali 3 mungkin kan nggak ada tidak undisputable, tidak ada yang masalah gitu loh. Orang tahu kalau jawabannya adalah 7 bukan 9 gitu kan. Harus dikerjain perkaliannya dulu,
baru penjumlahan gitu. Karena alasan itu, kenapa nggak dari kiri ke kanan ya? Karena tadi kan udah dibilang gitu, nggak semua orang baca dari kiri ke kanan, gitu. Ya, oke. Ya mungkin yang BTW ini contoh pertama apa ya? Oh, mungkin yang ada ini yang kan? tanya, Ya, ada yang nanya tuh gimana? kayaknya. Oke, Yang buat boleh prioritas boleh. Kalau ada kali, yang notice, ada yang tanya. yang buat prioritas kali Nah. bagi lebih tinggi, kenapa ya? Gitu. Pertanyaannya menarik. Oh, Iya, kali iya, bagi iya. lebih. Ini menarik nih. Oke, Bro oke, Ismail oke, mau oke, jawab oke. atau Menarik, menarik. Manuel? Ada yang mau? Saya Yang pernah, lain dulu. Ya, yang dulu. yang saya pernah, yang saya pernah tahu itu kayak gini, kayak let's say kita punya tadi apa, 1 tambah 2 kali 3 ya. Tambah 2 Nah, kali 3. Nah, 1 tambah 2 kali 3. Nah, sebenarnya perkalian itu kayak kayak singkatan gitu loh. Jadi eh, waktu saya pernah lihat videonya Eddie Wu kalau nggak salah. Dia bilang kalau dia ibaratinnya kayak singkatan. Misalnya I didn't eat last night gitu. Jadi kita langsung mata kita tuh langsung tertuju sama kalimat didn't itu, karena didn't itu adalah singkatan dari did not, ya kan. Jadi buat kita memahami keseluruhan artinya, jadi I did not eat last night gitu. Jadi kita selesaiin dulu singkatan itu. Nah, sama perkalian itu tuh kan artinya kayak menyingkat, menyingkat. Let's say tadi kita punya 2 kali 3. 2 kali 3 itu kan artinya 2 kali 3-nya. Atau ya kita bisa berdebat lah, atau apa namanya, Itu dua perdebatan yang kali lain tiganya nanti atau aja. 3 kali 2-nya. Itu pembahasan yang lain ya. Nah, Tapi nilainya, nanti tapi nanti value-nya, sesi berikutnya. value-nya kan sama-sama 6 kan. Gitu. Iya. Value-nya kan sama-sama 6. Gitu. Jadi kita selesaiin itu dulu. Value-nya 6, kita udah tahu value-nya 6, baru kita bisa plus yang 1 di depannya. Gitu. Tapi That's kalau plus 1 dulu, kalau kita plus 1 dulu kan hasilnya lebih besar tuh, 9 hasilnya. Tapi kalau kita ya, kali dulu hasilnya malah lebih kecil, 7. tapi kita harus Gimana tuh? nyelesain singkatan itu dulu. Eh, Perpendekan dari singkatan yang tadi. Kayak misalnya 4 kali 2 tadi. Sorry, bukan. 4 kali 2, 2 kali 3 tadi. Kita harus selesain arti itu dulu. Arti 2 kali 3 itu artinya apa. Baru kita bisa tambahin sama itu. Sama kayak yang kata I didn't tadi. Kita harus ngerti dulu didn't itu artinya apa, baru kita bisa ngerti arti keseluruhan kalimat itu. Yang saya pernah tahu sih kayak gitu ya. Atau Oh. mungkin ada yang Kalau Bro Ismail ada ini. Ada Ada juga. Kenapa sih? Ada sedikit tambahan. Siapa yang nentuin itu? Apa? Mungkin itu dititik beratkan kepada apa? Ini pendapat ini aja. Kekuatan dari operasinya. Apa? Kekuatan operasinya. Kekuatan operasi. Ya, misalnya begini. Maksudnya apa tuh kekuatan Misalnya operasi? begini. Kalau 3 tambah 3 itu hasilnya 6 kan? 6. Ya. Tapi kalau 3 kali 3 hasilnya 9. Oh iya. Jadi kan betul. dengan bilangan yang sama, operasi yang berbeda, artinya kekuatan kali di situ lebih besar daripada tambah gitu kan. Kekuatan operasinya, kekuatan operasi. Yeah. Bagaimana operasi itu Betul, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu. Ada reversi sedikit. Kemudian misalnya kalau bagi gitu kan. Ya, kecepatannya. Misalnya juga kalau bagi, misalnya kan 6, kalau 6 kurang 2 kan hasilnya apa namanya? Tunggu. 6 kurang 2 hasilnya 4 gitu kan. 4. Nah, tapi kalau 6 kita bagi 2, 3. Jadi impact-nya itu lebih besar. Lebih cepat lagi dia nuruninnya. Oh, betul. Ya, entahlah kalau ada kasus yang lain kan. Ya. Tampaknya angkanya sama. Operasinya beda, impact-nya lebih besar gitu. Itu sih sedikit tambahan. Tapi 3 kali 1 sama 3 tambah. Tapi 3 kali 1 itu sama dia. 3 plus 1 lebih besar tambah, Bang. Itu juga. Di situ ada ya. Secara umum. Ya.
Ya itulah kenapa kalau kalau saya boleh nambahin dikit, kenapa kalau misalnya orang kalau misal ngomongin angka yang gede-gede gitu biasanya, itu mereka biasa pakai angka 3 gitu loh. Jadi karena mereka nggak pakai 2, nggak pakai 1, kenapa? Karena kalau 1 sama 2 itu masih ada kayak kontradiksi. Contoh 2 lah paling gampang. Ah, 2 benar, tambah 2 benar, dengan benar. 2 kali 2 dengan 2 pangkat 2 itu hasilnya sama Sama, semua. Gitu kan? sama semua kan? Sama Sama. semua. Satu juga gitu. Ya. Satu tambah satu itu 2. Tapi 1 kali 1 malah 1 lebih kecil. Seperti yang ini tuh. 1 dengan 3 tambah 1 lebih besar tambah malah gitu kan. Makanya karena ada perbedaan kayak Ya, gitu, ya. biasa minimal pakai angkanya 3. Coba kalau kamu pakai angka minimal 3 gitu. Minimal 3, terserah berapa aja gitu. Operasinya 3 kali 3, 3 tambah 3 itu pasti beda. 3 pangkat 3 itu lebih tinggi lagi gitu. 3 tetrasi 3 lebih tinggi lagi gitu. Dan makin itu. Makanya yang kayak ada PR aku yang suruh ngejelasin soal bilangan Graham dan mungkin bilangan yang gede-gede itu. Nah, itu semua mereka pakai angka 3 gitu. Kenapa pakai angka 3? Angka 3 itu adalah angka terkecil yang untuk menunjukkan kekuatan dari operasinya gitu. Jadi yang difokuskan adalah kekuatan operasinya. Ya, makanya dipakainya angka 3 gitu loh. Nggak dipakai angka 2 atau 1 gitu. Kan ya kayak gitulah. Itu sih penambahannya sih. Oke, tadi sampai udah jelas ya berarti jawabannya kenapa prioritasnya kenapa harus baru tambah, siapa sih yang nentuin pangkat dulu baru kali gitu. Udah jadi dari kekuatannya ataupun dari apa yang kalau hidden itu Ya. Peningkatannya. dari penyingkatannya gitu loh. Karena perkalian itu sebenarnya adalah penyingkatan dari penjumlahan gitu loh. 3 kali 3 itu lebih gampang nulisnya. Cuman 3 karakter dibandingkan 3 tambah 3 tambah 3, 3 tambah 3 tambah 3. 5 karakter. Repot kan nulis 5 Wah, gitu. banyak. Jadi ditulis 3 kali 3 lebih singkat lagi gitu. Ya kan? Apalagi kalau 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kalau kita mau tulis sebagai penjumlahan, 3 Ya, tambah 3 ya. tambah 3 9 kali. Aduh capek itu. Ya kan? Tapi ditulis 3 pangkat 3, itu kecil gitu. Kalau 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3, wah mesti 5 karakter lagi. Jadi penyingkatan gitu. Jadi itu ya, bagus banget ini. Dari power dan juga dari penyingkatan. Cukup jelas ya yang buat Ya. prioritasnya gitu. Oke, sekarang kita bahas Thank you yang yang bagian bertanya yang hot tadi. ini mulai panas. Ya, ini bagian yang panas. Ini AC sudah saya dinginin, jadi siap-siap. Ini hot nih soalnya. Nah, ini oke, aturan itu memang memudahkan kita buat mengetahui urutan mana yang harus dikerjakan duluan gitu. Tapi kadang-kadang ada soal yang membuat kita kayaknya susah gitu. Padahal udah ada aturan ya kan, sudah ada guidance. Contohnya kayak misalnya kita ambil yang gampang dulu, yang saya baru bikin kemarin, yang sempat bikin ribut. Tapi itu yang paling gampang. Tapi kita coba aja. 10 dikali 2 1/2. Tahu kan pecahan campuran 2 1/2. Itu hasilnya berapa? Ya. Kalau menurut Bro Ismail sama Bro Immanuel, kira-kira hasilnya Ah, berapa? Kalau kalau saya, ngikutin pendas ya. Siapa dulu nih? Bu Ismail lah, Bu Ismail lah. Ayo, silahkan. Ini pemanasan dulu nih. Ini bagian Iya, iya, pemanasan, iya. Kak. Oke, 10 pemanasannya dikali gini. 2 1/2. 2/1 gitu kan. Sebenarnya ini kan 2 Iya, bukan 2 seperdua setengah ini ya. adalah bukan 2,5, tapi 4/2 ditambah 1/2 sebenarnya. Ya nggak? Nah, 4/2 tambah Atau 1/2. Iya. eh, atau yang mana sebenarnya? Bisa juga 5/2, ya kan? Ya kan? 2 Iya. seperdua ini apakah dia dimaksudkan sebagai 4/2 tambah 1/2 atau dimaksudkan sebagai 5/2 langsung? Atau cuma 2 seperdua saja? Bingung juga. Jadi kalau sebenarnya untuk mengurangi perdebatan, sebaiknya ditulis ekspresinya 5/2, ya 5/2 langsung aja. 5/2, misalnya 10 dikali 5/2, maka kita akan dapatkan hasil berapa tuh? 25. 25. Ya.
Ya, tapi Betul. kalau ditulis Kalau ditulis 5/2, ditulisnya itu ditulis ya kalau putus-putus. dikali dua, maka lebih baik ke 20,5. 20,5. Untuk Bagaimana? gitu. Halo? Coba apa yang Satu. nonton nih, yang nonton coba ditulis deh. Ya, kedengeran. Yang nonton kira-kira jawabannya berapa? Ada yang jawab kayaknya 25 nih, tetap tetap 25. tetap 25 tuh. Iya, saya setuju Ah, sih baru ada sama yang yang 25. 25. Ada yang mau saya setuju 25. Kalau Iya. apa? Bro Ismail bisa ke 20,5. Bisa Soalnya bisa waktu goyah kita ke Enggak, 25. nulis, enggak. kan Dalam waktu dalam sebenarnya saya lebih lebih sependapat ke 25. Saya lebih sependapat ke 25. Oke, itu bisa. Ya. iya Oke, Ya, kalau sih. bisa di ujian kenapa gitu kenapa hanya boleh lebih pilih satu jawaban gitu, misalnya A. kenapa lebih sependapat ke 25 itu karena apa namanya? Umumnya kita di Indonesia gitu kan. eh, 2/2 itu sudah diartikan sebagai apa namanya? 2,5. Ya, Ya. kebanyakan sudah diartikan sebagai 2,5 gitu. Cuma kalau kita Ya. urutkan Cuman apa ya namanya? itu dia Kita saya. ikuti aturan gitu. Ya, Tapi itu kan menyalahi itu aturan pendapat saya Pemdas kan berarti pribadi ya. kan harusnya kalau kayak gitu. Nah, Mm-mm. itu Saya jawaban juga tadi pas itu kemarin pas pendapat mikir saya kayak gitu pribadi. tuh. Mm-mm. Iya, iya. Oke, ini karena saya yang bikin, saya boleh kasih pendapat saya ya. Jadi sekalian ngejelasin juga gitu. Boleh, Mungkin nanti silakan. saya perlu buat video klarifikasi kali kan, karena pasti bakal banyak yang kejebak. Jadi saya memang apa mikirin gitu kan, 21/2 gitu kan. 21/2 itu emang angka ya gitu. Emang itu sebuah angka ataukah dia bentuk operasi implisit seperti halnya misalnya 2 dalam kurung 3. 2 dalam kurung 3 kan artinya 2 dikali 3, cuma kan tidak ditulis tanda perkaliannya gitu kan. Tapi kan itu adalah apa perkalian implisit. Nah, kalau 21/2 apakah dia sebuah angka ataukah dia sebuah operasi implisit dalam hal ini penjumlahan. Jadi 2 ditambah 1/2, cuman di tanda tambahnya ditulis saja gitu loh. Kenapa tidak pakai kurung? Karena kalau pakai kurung ya itu kan bisa diartikan 2 dikali 1/2, which is 1 gitu. Jadi tidak pakai kurung ya tinggal disambung aja jadi pecahan campuran. Setelah saya coba analisa kan ya, 21/2 bukan bilangan bulat. Kalau dibilang dia bilangan rasional, tidak juga karena bentuknya bukan A per B gitu loh. Kecuali 5/2. Kalau 5/2 memang itu himpunan bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam A per B. Tapi 21/2 tidak masuk kemanapun. Dia bukan bilangan real juga. Karena kalau bilangan real ya bentuknya dinyatakan dalam desimal berulang gitu loh. Jadi misal 2,5 gitu. 2,50000 sekian kayak gitu. Nah, itu bilangan real gitu. Tapi 21/2 kayaknya nggak masuk gitu kan. Saya pikir, oh berarti ini bukan angka dong. Ini kan penjumlahan implisit gitu. Kalau misalnya penjumlahan implisit, saya keinget yang soal yang viral yang nanti kita itu boss battle kita terakhir. Itu berarti harusnya kalau berdasarkan aturan Pemdas kita mesti ngitungnya perkalian dulu baru penjumlahan. Ya jelas kan Pemdas sudah menjelaskan perkalian dan penjumlahan itu beda urutan, beda dengan soal boss viral nanti itu yang peringkatnya setara gitu. Nah, ini kan beda urutan. Berarti kan harusnya tidak ada dispute gitu bahwa perkalian dikerjakan duluan. Berarti harusnya memang 20,5. Tapi kalau kita tanya ke semua orang, nggak akan ada satu orang pun yang secara intuisi menjawab 10 dikali 21/2 hasilnya 20,5. Tidak akan ada satu orang, semua pasti akan menjawab 25 gitu. Kenapa 25? Iya, Ya karena kita secara dari SD itu sejak belajar tentang pecahan campuran kita sudah secara psikologis kita sudah diajarkan bahwa sesuatu yang implisit, operasi yang sifatnya implisit itu selalu dikerjakan duluan gitu loh, tanpa perlu ada tanda kurung. Jadi 21/2 ya udah, meskipun itu secara teknikal kalau kita analisa itu bukanlah sebuah angka, itu adalah penjumlahan implisit, tapi kita tahu itu ada tanda kurungnya meskipun tidak terlihat.
Seperti itu. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya di komputer ya, karena komputer setauku ataupun kalkulator itu tidak, setauku mereka tidak programmernya tidak membuat kalau yang namanya implisit itu dikasih prioritas lebih gitu. Itu setauku. Jadi aku nggak tahu. Mungkin kalau ada yang viewer yang mengerti mengenai perkomputeran gitu, coba kalau misalnya di inputnya 10 dikali 21/2, 21/2 ya, bukan 2,5 ya gitu. Itu komputer outputnya 20,5 atau keluarnya 25 gitu loh. Ya, setauku. Karena itu kalau yang di soal yang boss battle nanti, yang terakhir soal viral itu komputer tidak melihat sesuatu yang implisit itu sebagai sesuatu yang lebih tinggi gitu loh. Dipukul sama rata aja gitu loh. Gitu. Jadinya makanya dikerjainnya dari kiri ke kanan gitu. Makanya yang boss battle itu memang sangat ribet, makanya aku sengaja bikin yang ini pertama dulu untuk kasih tahu satu poin ya, gitu. Satu poin bahwa sesuatu yang namanya implisit itu dikerjakan duluan gitu. Nah, sekarang dengan modal ini kita lanjut ke soal yang kedua yang aku dapat inspirasi dari Bro Ismail kemarin. Itu, dia udah bikin soal tuh, tapi aku sederhanain ya soalnya. Faktorial ya. Soalnya dia, soal yang kedua, iya, soal faktorial. Jadi 6 dibagi 3 faktorial, 3 tanda seru. Nah, 3 faktorial. Kalau 3 faktorial itu artinya 3 dikali 2 kali 1. Berarti kan sebenarnya soalnya kalau kita jabarin itu adalah 6 dibagi 3 dikali 2 kali 1. Kayak gitu. Nah, itu kerjanya gimana tuh? Sekarang kan pembagian dan perkalian nih. Kalau mengikuti aturan aturan Pemdas berarti kan harusnya 6 dibagi 3 dulu, baru nanti dikali 2 kali 1, hasilnya 4. Tapi kalau kita kerjain faktorialnya dulu, 3 faktorial itu 6. Berarti 6 dibagi 6, 1. Nah, jawabannya 1 atau 4. Nah, coba silakan. Iya. Kalau ini lagi bahas faktorial ya. Aturan operasi. Nah, 3 faktorial. 6 dibagi 3 faktorial. Jawabannya 1 atau 4. Nah, 6 dibagi 3 faktorial. Jadi apa namanya? 3 yang saya kerjakan kemarin kan 3 faktorial dulu kan. 3 faktorial berapa? Nah, ya, baru substitusi. 3 faktorial berapa, Pak? Nah, 6 kan? 6 bagi 6, 1. Nah, saya jawabnya itu 1. Iya. Jawabannya 1. Gitu. Ya kan? Kalau sebenarnya Immanuel gimana? Kira-kira bakal jawab 1 atau 4? Kalau saya 1. Jawabannya 1. Ya, berarti ini kan secara nggak langsung kita juga sudah confirm gitu. Kalau bahwa sesuatu yang sifatnya implisit, seperti bahkan dalam bentuk faktorial pun, gitu kan, itu kita kerjakan duluan. Manusia memang ngerjainnya begitu, gitu. Manusia ngerjain begitu. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya mesin, komputer ya. Karena algoritma mesin itu ya ngatur ya programmernya. Jadi kita mesti tanya orang yang di programmer gitu loh. Ya, hanya mereka yang tahu gitu, mereka ngaturnya gimana gitu. Saya sih ada baca-baca, tapi maksudnya lebih bagus orang yang langsung yang ngejelasin gitu, programmernya. Bro William, gitu. Bro William. Ya, saya juga bakal jawab 1. Ya. Ya. Saya kan coba itu. Saya coba di kalkulator Google kan. Saya coba di kalkulator Google 6 dibagi 6 dibagi 3 faktorial kan. Nah, hasilnya 1, kemudian faktorial itu diberi kurung di bawah. Faktorial itu diberi kurung. Jadi 3 faktorial itu diberi kurung oleh Google. Ya. Mungkin dia. Oh iya, berarti Google memberitahu bahwa hasil. Dia confirm gitu. Dia confirm bahwasanya diselesaikan dulu itu. Gitu. Ya, itu penting sih. Bagus itu. Itu saya baru tahu kalau Google ada ngasih tahu prosesnya ya. Jadi karena itu proses yang ambigu kan sebenarnya kan. Bisa jadi ambigu gitu. Betul. Jadi dia kasih tahu kalau Google mereka interpretasinya begitu gitu. Kalau di Google gitu kan. Jadi kalau kita punya interpretasi yang berbeda ya bisa jadi hasilnya berbeda gitu. Cuman di sini kita udah lihat kan 2 soal itu bahwa sesuatu yang namanya implisit itu oleh manusia biasanya dikerjakan duluan gitu loh. 3 faktorial kita kerjain duluan, baru 6 dibagi 3 faktorial. Tidak berdasarkan aturan Pemdas gitu bahwa kan pembagian duluan di sebelah kiri, berarti pembagian dulu dong harusnya gitu. Ya. Sama seperti yang 1/2 tadi gitu. Kita semua pasti ngerjainnya jawabannya 20. Di Google bisa masukin angka 1/2 kah gitu, maksudnya kayak 2 1/2 pecahan campuran. Aku nggak
Nggak tahu deh. Kalau itu sudah. 21 per Kalau 2 itu kan? nggak bisa. Kalkulator Google nggak bisa. Nggak Kalkulatornya bisa. Google nggak bisa. Nggak bisa ya, nggak ada pecahan. Nggak, aku nggak tahu deh. Aku ada kalkulator, nggak tahu kalkulator jadul. Kalkulator jadul sih, sebentar aku ambil. Coba lihat. Kalkulator merek X. Bro Immanuel jam berapa di sana sekarang? Sekarang jam 1.45. 1.45. Sana 2.45 berarti ya? Hmm. Ya, sudah mau jam 3. Ya, yang Wita cuman Bro Ismail ya. Bro Ismail di Sulawesi, jadi dia di apa? 21 per 2. Ini bisa sih ada. Ini coba 10 dikali. Saya nulisnya gimana ya? 10 dikali 2, 1 per. Sebentar. Coba benar nggak sih? Begini 2, 1 per 2. Oke, 21 per 2 begini. Kalau ini saya kali 10, 25. Kalau 10 saya kali dengan 2, 1 per 2, nah kalkulator tetap 25. Ini kalkulator jadul nih, FX350 ya. Dia tetap 25 gitu ya. Berarti apa? Ya memang apa agak memang nggak make sense sih itu yang 20,5 itu. Cuman kalau kita apa berarti kan dia kan nggak ngikutin aturan Pemda sebenarnya gitu. Cuman ya Iya, kita Ya, mungkin di ini situ bukti bahwa kita betul sesuatu yang mungkin implisit di itu situ pasti poin. apa manusia pasti ngerjain dulu. saya mau nambahin dikit Iya. dong. Ya kali. Ya, saya Monggo. Jadi mungkin kita harus clear dulu kalau matematika itu adalah suatu kalimat juga, ya kan? Suatu pernyataan. Let's say 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Itu kan kalimat kan. Yang ada nilai kebenarannya, entah itu benar atau itu salah. Nah, jadi ketika kita ngajarin soal matematika pun kalau bisa jangan terlalu terpaku sama aturan gitu. Salahnya ini sedikit menyinggung tapi masih berhubungan. Maksudnya kadang tuh yang susah adalah ketika di sekolah tuh diajarinnya itu adalah harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gitu ya. Nah, jadi kita harus clear kalau matematika itu adalah kalimat gitu. Makanya tadi perlu di-clearin dulu waktu kita bagi 6 dibagi 3 faktorial, kita sebenarnya mau ngapain? Kita sebenarnya mau membagi 6 dengan 3 faktorial. 3 faktorialnya itu apa gitu. Makanya itu yang dari tadi dibilang Bro Willy itu adalah sesuatu yang implisit gitu. Jadi kita harus tahu dulu itu tuh apa, baru kita bisa bagi dong. 6 dibagi 3 faktorial itu apa gitu. Nah, sama kayak operasi yang di awal tadi, 1 tambah 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 itu apa? 2 kali 3 itu kan penyingkatan dari apa namanya? 2 tambah 2 tambah 2 kan? Atau 3 tambah 3 terserah lah. Nah, baru kita bisa tambahin sama angka 1 yang tadi gitu. Jadi clear gitu. Jadi lebih ke seneng sih ada pembahasan kayak gini. Jadi supaya nggak kepaku, oh iya harus pertama ini, kedua ini, ketiga ini gitu. Sebenarnya lebih ke pemahaman sih sebenarnya, nggak sih? Betul. Ya justru itu tujuannya kita mau bikin ini pemahaman gitu. Jangan cuma sekedar kayak ngikutin aturan saja gitu tanpa tahu apa kenapanya gitu loh. Karena menurutku itu memang yang kurang sih dari apa murid-murid kita ya. Apa cuma ya aturannya aja gitu begitu, tapi nggak tahu kenapa alasan dibikin aturannya gitu. Dan kalau sampai aturannya ada salah, takut kan pada ngubah aturan. Iya kan? Gitu. sama seperti Nah, dalam sahabat aku tadi kan. untuk konteks soal untuk konteks dalam konteks apa Kabataku atau order of operation ini kan memang itu kan dibuat untuk memudahkan tujuan awalnya itu adalah untuk supaya matematika ini bisa menjadi bahasa yang lebih universal gitu, bukan hanya berlaku bagi mereka yang membaca dari kiri ke kanan, tapi bagi semua orang di bumi ini yang bisa membaca gitu notasi gitu kan. Jadinya kita harus akomodir itu, mereka yang membacanya bukan dari kiri ke kanan gimana gitu kan, bisa terbalik kan kayak gitu. Jadi dipakailah alasan penyingkatan ataupun alasan kekuatan itu kan, jadi ya benar juga kan logikanya kan gitu, kecuali kalau angkanya di bawah 3 ya gitu kan. Ya, Kayak itu dipakai, cuma kan dalam situasi
aturan itu kan didesain. Itu ada produk dari desain manusia gitu. Yang namanya desain nggak mungkin sempurna gitu. Desain manusia nggak sempurna. Pasti ada kasus-kasus yang tidak ideal. Contohnya seperti yang kita lagi bahas nih sekarang gitu. Yang mulai dari 6 dibagi 10 dikali 2 1/2, kemudian 6 dibagi 3 faktorial kayak gitu. Memang itu benar tuh, kalau yang aku setuju banget itu yang soal pemberian konteks ya, dalam kita memang mau bagi 6 dibagi 3 faktorial, itu kan biasa kan kita bukan berarti maksudnya mau kayak mesin ya, maksudnya ya udah 6 bagi 3 kali 2 kali 1, bukan seperti itu, tapi kan kita ada maksud tertentu ketika kita melakukan operasi itu. Kenapa kita mau membagi 6 dengan 3 faktorial ini gitu? Kenapa gitu? Karena mungkin saya punya tiga benda yang saya mau permutasikan kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ada enam rak gitu kan. Ada 6 rak dan ini kombinasi 3 warna ini nggak terbatas. Saya mau display di 6 slot ini, di 6 slot ini saya bisa muat berapa gitu. Ya udah satu masing-masing gitu. Satu permutasi gitu loh. Setuju. Jadi kan mungkin ada Harusnya konteks di pemahaman situ. kayak Nah, gitu. itu konteks juga penting. Setuju. Ada pemahaman. Jadi bukan cuman menghitung membabi buta gitu. Kita bukan kalkulator, kita bukan komputer gitu. Saya pernah baca quotes dari Richard Hemming, itu bagus banget. Dia bilang kalau the purpose of computation is insight, not results. Jadi tujuan dari kita melakukan komputasi atau perhitungan itu adalah untuk mendapatkan pemahaman, bukan hasil. Gitu, bukan sekedar hasil. Jadi kita harus paham gitu. Makanya itu bagus banget tuh Bro Manuel tadi ngomongin soal kenapa kita mau bagi 3 faktorial ya? Karena alasan itulah makanya kita ngerjain 3 faktorial dulu, baru 6 dibagi 3 hasilnya gitu. 6 bagi 6. Kita tidak 6 dibagi 3 lalu kali 2 kali 1 nggak kayak gitu, ngikutin membabi buta aturan PEMDAS gitu. Ya, jadi ada memang di aturan itu ya jangan terlalu inilah kaku banget gitu loh di situ. Nah, sekarang udah cukup panas kayaknya. Jadi kita udah ready belum buat bahas soal Big Boss Battle-nya nih? Soal terviral sepanjang masa. Ya ampun, itu dibahas terus-terusan ya. Soalnya yang itu dibahas terus-terusan itu udah jalan berapa lama ya? Memang sudah 100 tahun sih setidaknya soal itu. Gitu. Dan di tahun 2017 atau 2000. Soalnya sebentar, saya catat dulu. Aduh, mana itu penghapus? Nih, jadi soal boss battle kita hari ini adalah ini. Nah, itu soal yang di Jerome ya, soal yang di upload Jerome. Soalnya. Ah ya. Aku nggak tahu. Ini yang di aku nggak ini. Ini yang di YouTube-nya Jerome ini kan? Ini soal ini kan? Kayaknya di mana-mana deh. Aku taunya di YouTube-nya mana-mana ini. Mind Your Decision. Ini soal ini di mana-mana ada, ini di mana-mana ada. Ada versi lain juga yang dibuat sama Stephen Strogatz. Ya, Stephen Strogatz pernah bikin yang mirip juga di artikel New York Times kalau aku nggak salah. Ini yang versi Stephen Strogatz lebih baru. Ini juga sempat viral juga. Yang gelap. Sama lah, tapi intinya sama. Struktur soal ini dan ini sama gitu. Cuman yang ini memang ini originalnya. Nah, ini yang dibikin sama si Stephen Strogatz di New York Times. Nggak kalah viral. Tapi maksudnya sama. Oke. Udah kelihatan ya soalnya tadi ya. 6 dibagi 2 dalam kurung 1 tambah 2. Semua orang pasti setuju kalau dikerjain duluan itu adalah 1 plus 2-nya gitu kan. Itu udah kayak nggak ada yang sengketa di situ. Jadi soalnya setelah dari 6 nggak ada masalah biasanya. Nah, yang jadi masalah kan selalu di baris keduanya, yaitu setelah sudah selesai penjumlahan karena dia sudah dalam kurung gitu kan. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan dengan ini angka yang ekspresi ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menghitung pembagi dulu, berarti kita akan mendapatkan hasil 9. Tapi kalau kita ngitungnya perkalian dulu di sini karena ini implisit, gitu kan, kita akan dapat hasil 1, 2 di situ. Nah, inilah yang jadi sumber, ini perdebatan sepanjang masa, sudah 100 tahun perdebatannya dan nggak akan kelar.
Karena memang tapi coba pendapat Ya, masing-masing dulu deh gimana. terus ini perdebatan 100 tahun itu ya. Perdebatan Ya, ini sudah 100 tahun dan nggak akan apa menurut nggak akan selesai. Jadi coba pendapatnya gimana? saya boleh Bro berpendapat dulu Ismail nggak? mungkin mau kasih. Saya duluan Monggo, lah ya. monggo, monggo silakan. Jadi sebenarnya Ya, dalam hati gitu. Saya lebih cenderung ke jawaban ini satu. Kalau gini ya, yang lebih oke. pas di hati gitu kan. Saya ke ini ke satu. Cuma untuk kalau kita mau mengajarkan ke apa namanya ke anak-anak, jadi saya pakai Pemdas aja lah. Saya pakai Pemdas di situ. Jadi kan Oh begitu. mayority matematikawan kan sependapatnya di situ ya. Jadi kita ikut aja. Walaupun sebenarnya masih ada juga pendapat yang berbeda. Jadi untuk diajarkan ke anak-anak, Oke. saya ajarkan yang Pemdas tadi, yang 9. Nah, tapi dalam hati sebenarnya Oke, saya 9. maunya Kalau ini harusnya tapi dalam satu. hati Ya, itu mungkin dari kalau saya Bro ya. Immanuel gimana? Kalau saya Karena Heeh. masih implisit tadi kan. Kalau Bro Immanuel gimana? Kalau saya masih sama, masih Iya, betul. kita clearin dulu apa yang mau kita kerjain kayak gitu. Kan tadi 6 bagi 2 dikali 1 tambah 2. 1 tambah 2-nya pasti duluan kan. Nah, itu udah selesai. Berarti Pasti tinggal dikerjain 6 duluan. bagi Betul, tidak ada masalah di situ. berarti tinggal 6 bagi 2 kali 3 kan. 6 bagi 2 dalam kurung Uh, dalam kurung Dalam 3, tidak disebut kali 3, dalam kurung oh 3. iya, Jadi implisit itu. dalam kurung 3 kan. Nah, jadi di-clearin aja 6 dibagi 2 itu artinya apa gitu. Itu kan sebenarnya 6 dikali setengah kan. Gitu. 6 dikali setengah gitu. Nah, 6 Oke. dikali setengah itu kan itu nanti boleh berpendapat sendiri, entah itu setengahnya ada 6 kali Iya, ya. atau Nggak masalah, atau nggak apa masalah. nah setengah dari 6, tapi kan value-nya tetap 3 kan. Nah, 3 dalam kurung 3 kayak gitu. Nah, jadi waktu kita udah nyelesain tadi apa sih namanya? Kita udah clear kalau 6 bagi 2 itu adalah 6 dikali setengah. Itu terserah mau dikajian dari mana aja sama aja, dari belakang mau dari depan akan dapat 9 juga. Cobain deh. Gitu. Jadi kalau udah clear arti 6 bagi 2 itu akan apa namanya? Akan sama aja mau kajian dari depan, dari belakang juga sama aja. Jadi Kok suaranya? halo. Jadi yang penting ngerti Iya, ngerti halo. maksudnya tadi. Suara Halo. ya, bahwa apa pembagian adalah operasi inverse dari perkalian gitu kan. Nah, apa? Halo? Kok saya Halo. kayak dengar suara saya sendiri? Menggema. Ya, halo. Heeh. Oh iya, di Ya, ini saya. kebetulan saya kalau misalnya tertarik sih, saya dengar suara saya sendiri nih, jadi kayak aneh. Eh, ya memang ada, saya sempat baca juga yang itu tuh, yang apa, memang perkalian, pembagian adalah operasi inverse dari apa namanya perkalian gitu. Cuman masalah yang jadi masalah di bentuk 6 dibagi dua dua dalam kurung 3 ini, kalau saya bilang, kalau menurut saya sih ya, saya sih nggak peduli sama jawabannya gitu. Kalau saya disuruh ngitung gitu kan, saya interpretasinya ya, saya akan apa saya akan coba gitu loh. Kalau misalnya ada yang nanya itu ke saya gitu kan, ini jawabannya berapa? Yang saya nggak akan langsung jawab gitu, karena saya tahu ini ambigu. Ketika saya tahu ambigu, saya akan tanya, maksud kamu mau saya 6 bagi 2 dulu atau saya kali dulu? Kalau saya bisa Iya, nggak iya, saya iya. tanya itu gitu ke si penanya gitu loh, karena soal ini ambigu. Itu menurut saya sih yang lebih bijak ya, kalau kita punya akses gitu loh ke guru gitu. Jadi misalnya kayak Bro Ismail sama Bro Immanuel kan ngajar, misalnya kasih soal gitu ke muridnya, 6 dibagi 2 dalam kurung 3, terus muridnya nanya gitu, Pak ini maksudnya Bapak mau suruh saya kerjain yang 6 bagi 2 dulu atau 2 kali 3 dulu gitu loh. Nah di situ guru yang menjelaskan, saya maunya kamu ngerjain yang ini dulu.
menurut saya guru harus kasih tahu kayak gitu, nggak boleh maksudnya ya udah biar kayak gitu menurut interpretasi kamu aja. Kalau kamu interpretasinya sama kayak saya berarti saya benarin, kalau salah, kalau nggak sesuai sama saya berarti saya salahin. Itu menurut saya yang kayak gitu, yang hal-hal kayak gitu yang harus dihilangkan gitu loh, yang nggak boleh lagi gitu loh. Karena ya seperti tadi, spirit matematika itu kan spirit bahasa universal gitu loh, bukannya spirit pelajaran ini memang bahasa universal tapi ini bukan pelajaran bahasa gitu. Jadi jangan sampai seseorang itu meskipun pengerjaan benar tapi hanya karena interpretasinya salah sehingga disalahkan gitu. Itu kan efek jangka panjang secara psikologis itu nggak bagus gitu loh. Banyak orang yang akhirnya nggak mau lagi belajar matematika atau merasa matematika kok kayak gitu sih gitu, ya kan. Nah, saya sendiri sih dari baca-baca saya tahu kalau bahwa manusia kebanyakan feeling, kalau misalnya feeling gitu ya, maksudnya tanpa ada tekanan atau apapun gitu kan, itu akan kebanyakan menghitung itu satu, apalagi kalau sudah belajar aljabar. Apalagi kalau sudah belajar aljabar, karena kan di aljabar kita ada tahu yang namanya struktur komutatif tuh. Jadi harusnya 2 dalam kurung 3 harus bisa diganti dengan 3 dalam kurung 2. Kalau kita ngerjainnya pembagian dulu baru perkalian, itu hasilnya akan berbeda dengan 6 dibagi 3 dulu baru nanti dikali 2. Hasilnya akan berbeda. Jadi 4 nanti hasilnya. bukan 9 lagi. Gitu. Nah, kalau semua yang sudah pernah belajar, apalagi kalau misalnya nanti bentuknya dibikin kayak gini nih, bukan 6, tapi 6-nya saya bikin misalnya 2 dalam kurung 3 juga. 2 dalam kurung 3 dibagi 2 dalam kurung 3. Kalau strukturnya sudah saya bikin sampai begini, wow, gitu kan. Ini nggak akan ada yang ngeh kalau ini pada sama kan, atas sama bawah ini. Ini sama. Kan? Saya yakin nggak akan ada yang ngeh kalau nggak akan ada yang ngeh kalau yang bentuknya udah begini, jawabannya 9, nggak akan ada yang ngeh. Gitu. Semua yang pernah belajar aljabar pasti bakal jawab itu 1, gitu loh. Nah, karena ini jadi kesimpulannya sih yang saya dapat bahwa soal ini adalah soal ambigu nomor 1. Jadi untuk dalam matematika kalau soalnya ambigu, apapun jawabannya itu adalah benar. Gitu. Jawaban yang didapat dari interpretasi yang berbeda itu benar, tidak boleh disalahkan. Yang menyalahkan, misalnya saya percaya 9, Bro Ismail percaya 1, saya bilang Bro Ismail salah, kamu 1 salah, saya yang salah. Saya percaya begitu juga Bro Ismail, kalau misalnya Bro Ismail percaya itu jawabannya 1, saya percaya jawabannya 9, terus Bro Ismail bilang wah yang 9 salah, itu Bro Ismail yang salah. Karena itu ambigu gitu. Jadi dalam matematika saya pernah Dr. Peyam yang di TikTok dia pernah bahas juga dengan contoh soal yang lain. Jadi ketika soal itu ambigu dalam matematika, jawaban itu benar dan salah secara bersamaan. Benar dan salah secara bersamaan ya. Seperti tadi terbukti kan? Yang percaya 1 akan bilang 9 salah. Yang percaya 9 akan bilang 1 salah. Gitu. Jadi jawabannya akan benar dan salah secara bersamaan. Itulah efek dari soal yang ambigu. Memang untuk menyelesaikan soal yang ambigu ini kita saya baca di itu yang Oliver Neal, profesor matematika dari Harvard, dia ada bikin artikel di websitenya, itu nanti mungkin saya share kali di grup kali. Itu itu panjang dan pembahasannya masih berlangsung sampai Desember 2021. Jadi itu panjang banget sih, bisa berjam-jam itu bacanya kayak gitu. Jadi berbagai macam korespondensi lah. Jadi intinya kalau nggak mau baca sepanjang itu, ya ini intinya yang harus ditahu itu adalah soal ambigu dan penyelesaiannya bukanlah dengan berusaha untuk memberikan standar ataupun perspektif baru gitu loh. Tapi solusi adalah dengan menghindari keambiguan itu dengan cara memberikan tanda kurung. Gitu, memberikan tanda kurung atau notasi yang lebih baik. Dia sih bilangnya tanda kurung, tapi saya tambahin ada notasi yang lebih baik. Jadi kalau kita maksudnya adalah kita mau 6 dibagi 2-nya dulu, maka kita harus tulis dalam kurung 6 dibagi 2 tutup kurung baru 3. Ini kalau kayak gini pasti kalau misalnya kayak gini pasti semua jawabannya sama 9. Kalau kita kasih kurung begini, ini pasti jawabannya 9. Begitu juga dengan ini, kalau misalnya kita bikinnya 6, pakai notasi yang lain, 6 dibagi 2, kayak gini. Pembagiannya kita tidak pakai tanda obelus. Ini simbol ini ada namanya, ini nama obelus. Kalau ini namanya vinculum.
tanda apa horizontal bar, vinculum. Nah, yang vinculum kalau kita pakai vinculum kayak gini, ini sudah di apa sudah di sudah ini nggak mungkin salah, ini pasti jawabannya 1 nih yang kayak gini. Dan ini pasti jawabannya 9 kalau kayak gini. Jadi nggak akan ada ambiguitas lagi kalau sudah dibikin seperti ini dengan menggunakan tanda kurung ataupun notasi yang lebih baik, yang tanda vinculum ini. Saya mungkin bisa nambahin dikit bahwa saya baru baca juga kalau ternyata di standar ISO yang organisasi standarisasi dunia ISO 31 strip 0 itu bahwa tanda obelus yang titik strip titik tanda pembagi yang kayak gitu itu dilarang penggunaannya karena di negara Eropa Utara tanda obelus itu yang titik strip titik itu bukan tanda pembagian tapi tanda pengurangan sehingga tidak dipakai di ISO sejak itu. Jadi kalau mau menggunakan tapi kenapa tanda obelus itu kenapa tanda obelus itu dipakai gitu karena tanda vinculum yang tadi garis horizontal mendatar itu makan ruang vertikal. Ruang vertikal itu mahal. Dulu kertas mahal. Jadi orang ketika menggunakan tanda vinculum itu yang pembagi kayak gitu harus menulis 2 baris. Itu mahal, makan kertas. Kertas itu mahal banget gitu di 100 tahun yang lalu gitu. Makanya Ramanujan juga nggak bikin catatannya jadi nggak jelas gara-gara itu. Kita jadi susah bacanya. Gitu, memahami jalan pikirannya jadi susah gitu. Gara-gara disingkat-singkat semuanya gitu. Tiba-tiba ini dapat dari mana nih dari sini ke sini gitu. Kita bingung semuanya. Tiba-tiba udah kayak keluar rumus dari mana gitu. Ya karena itu dia efek karena harga kertas mahal gitu loh. Jadi banyak yang disingkat-singkat. Obelus itu salah satunya gitu. Notasi yang diciptakan untuk menggantikan vinculum, tanda garis mendatar. Itu kalau kita perhatikan obelus itu kan titik, garis, titik. Itu sebenarnya artinya sesuatu apa yang ada di sebelah kiri dibagi dengan apa yang ada di sebelah kanan gitu loh. Awalnya gitu. Tapi akhirnya kan yang namanya juga bahasa, notasi berkembang gitu. Perubahan makna ya akhirnya jadi lagi yang PEMDAS kayak gitu tuh, yang aturan bagi dulu baru kali kayak gitu. Ya, tapi sih orang-orang ISO pasti udah tahu tentang sejarahnya gitu karena ini memang seperti saya bilang itu aspeknya luas ya bukan hanya masalah logika saja aspek histori aspek psikologis aspek bahasa itu berperan semua gitu di situ sehingga ini masalahnya jadi kompleks gitu kan oleh karena masalahnya kompleks solusi terbaik bukanlah dengan memaksakan satu standar baru ataupun menggunakan perspektif baru bukan kayak gitu lagi gitu solusinya adalah dihindari cuma satu itu aja. Jadi pakai tanda kurung atau ya sekarang kan udah murah ya kertas udah murah ya udah pakai aja tanda bagi. Kalau kita ngetik gimana? Kalau ngetik ya pakai tanda slash. Tanda itu namanya solidus garis miring itu tanda slash forward slash solidus. Nah itu di ISO itu juga diatur tuh penggunaan tanda solidus itu yang garis miring itu di ISO 80.000 saya lupa 80.000 strip 1 tahun 2009 atau 80.009 tahun 2009 saya lupa. Tapi dokumen itu sayangnya tidak gratis dokumen yang itu. Cuman ada yang berbaik hati yang Profesor Harvard itu dia screenshot itu yang bagian yang halaman 23-nya dia screenshot gitu. Jadi aturan untuk penggunaan solidus jadi berdasarkan aturan ISO setelah tanda pembagi gitu itu tidak boleh lagi ada tanda pembagi ataupun tanda kali di baris yang sama. Syaratnya itu. Jadi nggak boleh kayak gini. Kayak misalnya sudah saya hapus. Misalnya ada 6 dibagi 2. Halo adik. Ya, bentar ya. Nih. Monggo ya Pak. Ya. Nah, ini berdasarkan aturan ISO 80.000 itu nggak boleh nih kayak gini nih. 6 bagi 2 bagi 6 per 2 per 3 ini nggak boleh yang kayak gini. Jadi dalam baris yang sama tidak boleh ada tanda solidus lagi. Jadi ataupun tanda kali. Jadi 6 per 2 kali 3 ini nggak boleh. Nggak boleh ada tanda ini kecuali ada tanda kurung. Jadi either mau dibikin begini atau dibikin begini. Nah, tujuannya itu jelas supaya untuk menghindari kerancuan. Kalau ini kan rancu nih yang pertama, tapi kedua sama ketiga tidak rancu. Yang ini hasilnya 9, yang ini hasilnya 1, tidak rancu. Gitu. Jadi
Ya begitu. Itu kalau di aturan aturan ISO-nya sih begitu. yang terbaca ya di aturan situ. Mungkin lengkapnya yang punya akses ke dokumen ISO boleh lah di-share kayak gitu. Tuh ada yang Jadi komen tuh. Kan kalau buat itu aja sih ambigus, yang saya tahu sih. kenapa diciptakan? Apa tuh ya? Ya Kalau karena itu kan namanya diciptakan, namanya kan gini, itu kan simbol sederhana, notasi bisa diciptakan ya kadang kan kayak angka apa ya? Ada simbol yang penulisannya sama tapi artinya tuh berbeda gitu loh. Ya seperti tanda obelus tadi gitu, titik, strip, titik gitu. Itu sebagian sebagian besar dari kita menganggap itu pembagian, tapi di Eropa Utara itu pengurangan. Kalau misalnya 6, kita tulis 6, terus obelus 3, kita kan akan menjawabnya 2. Tapi orang di Eropa Utara akan menjawab ini 3, karena mereka menganggap ini adalah 6 dikurangi 3. Kan konyol. Ya gitu. Makanya bahkan di ISO 31 strip 0 saja sudah dilarang penggunaan obelus itu gitu loh. Ya mungkin di sini nggak banyak yang tahu ya dan masih pakai itu ya karena itu dia ya seperti itulah maksudnya kan berkembang ya dan ini kan juga belum relatif lama belum ribuan tahun baru paling seratusan tahun gitu loh jadi ya wajar aja gitu masih ada yang belum belum tahu gitu ya tapi itulah ini yang kan saya tahu masih secara kelas secara sekolah. sejarahnya obelus itu sebaiknya ya jadi simbol obelus sebaiknya dihindari gitu loh tapi ya mungkin kalau untuk penggunaan secara lokal gitu kan kita tahu oh audiensnya lokal orang Indonesia ya nggak masalah kita mungkin pakai tapi mungkin ingat-ingat aja kalau misalnya settingannya internasional settingannya itu ya sebaiknya dihindari gitu loh karena ya ISO udah kasih tahu kan gitu biarpun yang obelus sih gratis ya harusnya sih orang sih udah tahu cuman mungkin nggak baca aja tapi Eh, yang itu yang forward yang solidus yang tanda garis miring nggak boleh ada berentetannya lagi tuh dalam baris yang sama gitu. Jadi harus kalau mau dalam baris yang sama harus ada tanda kurung. Kalau tidak ada tanda kurung itu berarti penulisannya saja sudah menyalahi aturan gitu. Jadi karena ambigu, karena dibuat aturan itu karena hal itu akan menciptakan ambiguitas. Itu dia. Ya kurang lebih Gitu. sih itu sih. Dari Jadi ada yang mau nambahin ada kira-kira. Jadi cukup jelas ya. jadi, Kurang solusi. jadi misalnya kalau Mau pakai percaya 9, tanda mau garis percaya tadi satu kan, silahkan. Oke. kalau misalnya kita pakai apa? Ya pakai tanda Yang garis lah. garis Yang tadi paling kan, jelas sih vinculum ya. tanda Yang garis. apa Ya. Kalau kita pakai itu ya artinya garis semua operasi, horizontal. Tanda garis horizontal lebih ya, bagus sih. Cuma semua operasi setelah itu adalah di bawahnya kan. ya Artinya tanda dia garis jadi horizontal lebih bagus. pembaginya kan. Betul. Betul. Kayak misalnya 6 dibagi 2/3 dengan 6/2 dibagi 3. Misalnya Nah, kayak begini. Eh, aduh. Misalnya kayak begini. Ini kan beda nih interpretasinya. Tapi kan orang tidak akan salah gitu loh. Meskipun ya kan karena satu lebih pendek, satu lebih panjang gitu loh, jelas gitu loh. Ini 6 dibagi 2/3 berarti sama aja kayak 6 dikali 3/2, 9 ini. Jawabannya ini 9. Nah, tapi kalau misalnya yang sebelah sini kan berarti 3 dibagi 3, ya 1. Ini jawabannya 1, yang ini jawabannya 9 gitu. Orang nggak akan salah kalau misalnya kayak gini. Tapi kan ini kekurangannya adalah makan ruang vertikal gitu, makan baris. Kayak gitu aja. Makanya dulu waktu kertas mahal ya apa di dibikin notasi yang lain kayak gitu. Tapi sekarang ya sebaiknya sih menurutku juga pakai vinculum sih lebih menghindari yang namanya kerancuan. Bahkan kadang ada yang kayak gini loh di itu yang si Oliver Knill yang di Harvard itu dia pernah kasih soal yang kayaknya sepertinya tidak ambigu ya secara PEMDAS ya. Soalnya kalau nggak salah 3x kuadrat dibagi y dikurang 1 kayak begini. Aduh. Nah soalnya kalau nggak salah dia begini. Tapi dia kasih tahu nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa kayak gini. Secara PEMDAS harusnya ini tidak ambigu gitu loh. Karena orang kan pasti ya
X kuadratnya dikerjain dulu. Misalnya X kuadrat nilainya berapa? Misalnya X kuadrat nilainya 2, ini nilainya berapa ya? 5 lah misalnya katakan. Berarti kan orang pasti ngerjain 3, 2 kuadrat, satu. Orang pasti ngerjain ini dulu, jadi 3 dikali 4, bagi 5 kurang 1. Terus kerjain yang ini, 12, bagi 5 kurang 1. Nah, 12 bagi 5, 2,4, dikurangi 1, hasilnya 1,4. Ini kan harusnya tidak ambigu secara PEMDAS. Ya kan? Yeah. Jelas urutannya. Eksponen dulu, perpangkatan dulu, terus perkalian pun di sebelah kiri, habis perkalian tuh kemudian di sebelah kemudian apa? Kemudian pembagian, habis pembagian baru pengurangan. Tapi ada muridnya yang nanya gitu loh. Pak, ini maksudnya saya kerjain begini dulu atau ini Y/1-nya yang dikurung? Atau maksudnya saya ngerjainnya begini? Dia nanya ke gurunya. Nanya gini, apa saya ngerjainnya begini gitu loh. Ya karena itu apa efek dari yang simbol itu loh, simbol tanda ini takutnya membagi apa yang sebelah kiri dibagi dengan apa yang ada di sebelah kanan. Takut interpretasinya seperti itu. Dan gurunya pun kasih tahu, oh kerjainnya bukan seperti itu, kerjainnya begini. Gurunya wajib kasih tahu. Bah. Gitu. Matematika bukan tempat buat apa ya, ngerjain kayak gini, yang dia maksud. Jadi jawabannya nanti dapatnya 1,4. Kan kasihan kalau seandainya dia ngerjain Y kurang 1 berapa, nanti baru hasilnya 12 dibagi 4. Jawabannya nanti 3 dia. Ya kan? Nanti kalau dia salah kan dia ngerjainnya 12 dibagi 4. Jawabannya 3. Gitu kan bisa salah gitu. Nah, ketika meskipun kita pikir PEMDAS ekspresinya tidak ambigu pun, ketika ada yang bertanya gitu pun, ataupun ketika kita menyadari bahwa ekspresi ini ternyata bisa diartikan berbeda ya gitu ya. Kita harus memperjelas gitu loh. Ketika kita sadar, meskipun kita nggak ditanya gitu loh, kita harus ini introspeksi gitu. Apakah ekspresi kita ambigu buat orang lain gitu? Ada kemungkinan ambigunya nggak? Kalau misalnya ada kemungkinan ambigu, kita perjelas lagi dengan menggunakan P-nya itu atau B-nya ataupun parenthesis itu supaya ekspresi yang kita mau sampaikan, yang kita mau komunikasikan itu tidak ambigu. Itu aja sih. Gitu. Jadi maksudnya karena apa ya? Spirit matematika memang begitu. Kita bukannya mau menunjukkan bahwa saya yang bisa menginterpretasi ini berarti saya pintar, saya bisa menjawab dengan benar. Kamu yang interpretasi salah berarti kamu belum belajar nih, kamu nggak belajar kayak. Bukan kayak gitu. Matematika bukan tempat buat bully kayak gitu loh. Jadi menurut saya ketika ada sesuatu hal yang bahkan yang kayak tadi pun kelihatannya nggak ambigu, ternyata bisa ambigu gitu kan. Gitu. Bahkan ada yang aduh, bentar saya decline. Ada yang video call tuh kan. Bahkan yang ini saya pernah dapat yang soal yang viral itu ada interpretasi ketiga, percaya nggak? Jawabannya bukan 1, bukan 9. Dia interpretasinya begini. Tapi itu setelah saya perhatikan agak konyol sih. Jadi dia kayak otaknya konslet. Dia aljabarnya setengah, PEMDASnya setengah gitu. Jadi dia kayak gini interpretasinya kan 6 di obelus 2 dalam kurung 1 tambah 2 kan. Pertama dia ngerjain secara aljabar. Jadi dia expand dulu ininya begini. Jadi 6 dibagi 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Jadi 2 tambah 4. Nah, tapi kan harusnya kan ini ada tanda kurungnya. Cuma dia nggak tanda kurung. Kemudian dia ngerjain secara PEMDAS. 6 dibagi 2 3 terus tambah 4, hasilnya 7. Jadi setengah-setengah. Di sini dia aljabar. Dari sini ke sini dia aljabar, tapi dari sini ke sini dia PEMDAS. Jadi setengah-setengah, ambil aman dia. Jadi jawabannya bukan 1, bukan 9, tapi 7. Kayak gitu. Tapi kan konyol itu, jadi kayak nggak konsisten gitu. Ya itu efeknya konslet lah. Apa tuh? International Standard ISO itu kayak International Standard ISO itu kayak undang-undang matematika. Enggak sih, kalau ISO itu kan mereka yang badan yang ngatur standarisasi dunia ya, jadi sifatnya sudah sampai ke global. Kalau masalah undang-undang sih enggak juga, dia badan standarisasi aja gitu loh, badan standarisasi. ISO tuh badannya ya, bukan undang-undangnya atau bukan peraturannya, tapi ISO tuh badannya, organisasinya, nama organisasinya. Ya lembaga yang menstandarisasi segala sesuatu gitu, apapun itulah. Nah, ternyata ada juga notasi matematika di standarisasi. Mereka tahu tentang
tentang ambiguitas ini gitu loh. Dan mereka juga paham tentang spirit matematika itu ya memang harus kejelasan gitu loh. Kan kasihan kalau bayangin kalau misalnya di settingan International Mathematical Olympiad gitu, Olimpiade Matematika Internasional yang pesertanya dari berbagai belahan dunia. Nggak semuanya bahkan bisa bahasa Inggris gitu loh. Nggak semuanya bahkan baca dari kiri ke kanan gitu. Ketika ada soal yang kayak begini dibikin sengaja ditaruh di situ kan kasihan terhadap orang yang tidak bacanya bukan dari kiri ke kanan atau yang nggak sesuai aturan PEMDAS gitu. Jadi saya yakin soal-soal yang modelnya kayak begini itu nggak mungkin akan pernah muncul di Olimpiade seperti itu gitu. Saya nggak tahu kalau Olimpiade nasional ada kayak gitu apa enggak yang mengeksploitasi ambiguitas. Tapi saya yakin kalau orangnya memang benar orang matematika itu nggak akan mengeksploitasi hal ini gitu loh. Jadi menurut saya sih ya Bro Ismail, Bro Immanuel yang ngajar gitu kan. Ya mudah-mudahan sih bisa kasih tahu gitu loh kalau misalnya ada yang ambigu atau apa ya dikasih tahu gitu, jangan dibilang interpretasi saya sendiri gitu atau aturannya kasih tahu yang A atau yang B gitu, tapi diperjelas gitu loh. Jadi jangan pernah ngasih soal yang kayak begitu, kasih soal yang jelas gitu, sehingga mereka jelas bisa soal fokus kepada operasinya bukan interpretasinya. Ini Gitu. ada yang nanya lagi lucu banget. Apa Ya, sih gitu. Saya sih juga berharap sih guru-guru nggak gitu. Apa tuh? Kalau kimia IUPAC iya itu benar. Tapi kalau itu khusus kimia, kalau ISO itu lebih global. Terus kalau yang SNI ada nggak bang? SNI ya. Iya, Helm saya SNI. Sama helm Saya sih SNI. nggak tahu ya yang SNI ngaturnya gimana kan. Kalau Kurang SNI saya tahu nggak sih tahu kalau itu. kayak kita perlu Cuman baca lagi ya deh saya tahu kalau ya itu. SNI. Saya kurang tahu juga sih, tapi memang resource saya kebanyakan memang bahasa dari luar ya. Saya nggak tahu, saya susah sekali dapetin resource yang bagus itu dalam bahasa Indonesia tuh susah banget gitu loh. Jadi aduh, ya Iya udahlah sama, terpaksa gitu. Jadi makanya maaf kalau mindsetnya sama, agak keluar gitu. Karena ya nggak susah nyari orang yang mau bagi-bagi di udah pakai bahasa Indonesia susah banget gitu. sama, benar. Ya, tapi kalau ISO lebih umum, semua hal mereka standar. Iya ya, gitu. Bisa komen ya? Aku nggak bisa komen ya. Ah, masa? Oh, Bro Immanuel bisa komen ya? Bisa, mungkin karena guest Iya, kali. aku nggak bisa komen. Oh, coba komen. Oh ya bisa. Oh bisa. Oh nggak ada. Tapi ini menunya ada menunya dia. Iya, aduh. Tes, ya bisa komen Aduh. juga aku. Cuma tersembunyi menunya kalau host. Gitu. Ya, berarti sebenarnya sudah cukup jelas ya itunya. Ada yang mau dibahas lagi kan tentang ini? Mudah-mudahan kesimpulan. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, jadi kalau terhadap soal matematika yang sifatnya ambigu, langkah pertama itu jangan coba dikerjain, tapi ditanyain dulu kalau memang bisa bisa ditanyain ke yang kasih soal gitu loh. Ini maksudnya apa? Maksudnya yang ini dulu kah atau yang itu dulu kah? Meskipun mungkin kesannya secara aturan PEMDAS itu tidak ada masalah, tapi kalau kita merasa itu bisa takutnya interpretasinya berbeda, kita pun boleh gitu loh. Kita usaha tanya dulu maksud soal ini mau saya kerjain yang mana dulu kayak gitu. Dan kalau guru yang bener atau yang baik harusnya ngasih tahu gitu. Tapi kalau nggak ngasih tahu atau leave ya udahlah doa aja. Gitu, semoga dapat guru yang lebih baik gitu. Intinya instruksinya jelas gitu. Ya karena itulah instruksi jelas gitu. Instruksi jelas. Lost connection. Ya hilang si Bro Immanuel. Bro Immanuel mana? Intinya begitu. Ya, jadi di matematika ya dia tiba-tiba lost connection kayaknya mungkin. Ya intinya matematika itu memang di bahasa universal, tapi jangan menganggap bahwa ini pelajaran bahasa gitu. Bukan untuk memisah-misahkan. Kalau ngomongnya katanya si Eddie Wu, matematika itu adalah seni untuk memanggil nama yang sama untuk hal yang berbeda gitu loh. Kalau bahasa atau bukan bahasa sih, tapi kalau puisi kita
memanggil hal yang sama dengan nama yang berbeda-beda gitu. Jadi memang perspektifnya beneran berseberangan di situ. Ya, satu hal bisa dipanggil dengan banyak hal, itu apa, puisi gitu loh. Kan kita ganti kata-kata gitu, puisi bapak, ayah, segala macam. Jadi kalau di matematika kita ngelihat yang lain apa, kita panggilnya satu gitu loh. Jadi karena tujuannya adalah untuk masalah komunikasinya supaya clear gitu loh. Ya, saya cuma takutnya karena dipikir matematika itu bahasa, jadinya dipikir ya udah kamu harus ngerti bahasa matematika, bukan seperti itu. bukan 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 modelnya seperti Saya itu. saya punya ini ya, Tapi punya harus apa, pengalaman. kejelasan bahasa. Wah, kembali. Apa? Bro William bisa minta tolong, Bro William. Lanjut, mau cerita pengalaman Bro Ismail. Ya, bisa minta tolong nggak? Apa tuh? Dituliskan di situ penjumlahan Apa? 3 ya, 3 tambah Terus? 4, 3 tambah 4 tambah 4 dalam kurung, ya, 3 tambah 4. Buka kurung. Ya, buka kurung, 3 tambah 4. Kayak gini, Ya. 3 tambah 4. Oke. Ya, saya pernah punya pengalaman dengan soal ini. Jadi soal ini kan saya upload di Instagram ya. Ya. Jadi saya upload soal ini di Instagram. Saya jawab 31 kan. Jawabannya 31 kan ini. 37, 28, 31. Iya, Nah, 31 kan? Secara iya, terus adalah yang komen kan? Iya, 31. Nah, kemudian ada yang komen jawabannya 49. Ada yang komen jawabannya 49. Oke. Saya tanya kan, kok bisa? Terus argumennya gitu kan gini. Kalau yang diajarin di YouTube-nya Jerome katanya. Katanya, ya diajarin yang di YouTube-nya Jerome tuh dari kiri ke kanan katanya. Jadi dia jawabnya 49. Oke. Saya bilang, akhirnya dari situ saya dapat ini ya, saya dapat simpulkan ini. Ternyata teman-teman itu, siswa-siswa kita itu, dia tidak menangkap secara utuh gitu pesannya. Dia tidak menangkap secara utuh. Dia tahunya dari kiri ke kanan saja. Dia lupa kalau ternyata perkalian itu lebih ini kan. Iya, gitu kan. Ya, Iya. seperti alasan yang tadi sudah dibilang kan, kalau perkalian itu lebih kuat gitu, atau lebih singkat, ya kan? Gitu. Dan lucunya ngotot gitu. Iya sih kalau. Iya kan? Ya, biasanya kan memang begitu. Kalau saya susah kadang kalau kita sudah kadrun terlalu kuat percaya sama satu hal yang kita anggap benar, dan ada orang lain yang ngasih tunjukin bahwa hal lain dan mereka percaya benar, itu ya konflik biasanya gitu loh. Susah kita nggak bisa terima mereka punya pandangan gitu. Saya percaya 9, Bro Ismail percaya 1, kayak gitu kan. Kita masing-masing nggak bisa terima gitu, tapi kan kita harusnya ya apa ya, harusnya sih dengan belajar matematika kita sebenarnya secara nggak langsung tuh harusnya belajar toleransi juga gitu. Kita tahu kalau dalam matematika itu sebenarnya nggak bisa kita hanya melihat dalam satu perspektif saja gitu loh. Kalau kita hanya melihat dalam satu perspektif sempit saja, ya kita masalah yang bisa kita selesaikan itu ya sangat sedikit sekali. Gitu, sayang gitu. Harus bisa terbuka gitu sama perspektif yang lain gitu. Itu aja. Menurut saya sih gitu. Kayak saya juga lagi di account saya itu memang lebih fokusnya pengen ke arah sana gitu, pengen ngasih tahu gitu matematika itu nggak cuman kaku banget loh, aturannya begini gini, enggak lah. Kalau matematika beneran kayak begitu, saya sih jujurnya saya sih nggak mau. Saya pikir kayak begitu, matematika kaku gitu kan, penuh aturan, order and banyak formalitas kayak gitu. Makanya saya tinggalin ngajar. Saya dulu pernah ngajar 15 tahun, tapi saya udah ninggalin. Saya nggak mau ngajar lagi ya karena itu gitu. Ngapain gitu, ngebosenin kalau misalnya kayak gitu.
Ya, tapi akhirnya setelah saya tahu gitu kan bahwa ternyata kok matematika kayak seni gitu kan sebenarnya kan bukan kayak seni sih, matematika memang seni gitu loh. Memang sebenarnya itu seni gitu loh, indah gitu loh, menarik dan kita bebas sebenarnya dalam matematika itu benar-benaran bebas gitu, seperti berkarya. Makanya karena saya tahu itu makanya saya mau sharing lagi gitu loh. Tapi beda gitu, nggak kayak sharing yang ini aturannya begini ya, kalau ini gini-gini enggak. Tapi saya lebih ngajak mikir gitu loh. Kamu mikir sendiri ya, kalau kamu punya pendapat, kamu punya argumen yang berbeda, silakan utarakan, tapi saya mau dengar alasan kamu apa gitu loh. Kalau misalnya make sense atau apa ya, saya akan mungkin dipertimbangkan atau bahkan mungkin saya punya bisa saya berubah pandangan saya gitu. Apa yang saya percaya sebelumnya saya bisa berubah gitu. Kayak makanya saya keinget sama ini sama waktu kuliah dulu, waktu awal-awal kuliah itu kita sempat masuk ujian. Jadi saya kan ambil di Biotek Atma itu kan universitas swasta gitu. Jadi kita udah sempat ujian dulu sebelum pengumuman, dulu namanya SPMB bukan SBNPTN, bukan sebelum pengumuman SPMB itu diumumkan gitu. Jadi kita udah sempat ujian dan hasilnya sempat dibahas gitu. Jadi waktu itu ada soal kayak gini. Enzim yang memotong DNA itu apa? Gitu. Nama enzim yang memotong DNA. Jawaban standarnya adalah enzim restriksi. Jawaban standarnya enzim restriksi. Tapi ada satu teman saya yang menjawab enzimnya namanya DNA potong ase. Gitu, DNA potong ase. Karena ya pernah dikasih tahu bahwa ya namain enzim itu kebanyakan ya nama zat plus ase gitu. Jadi protease, enzim yang memecah protein. Lipase, enzim yang memecah lemak gitu. Berarti kalau yang memotong DNA, yang memecah DNA apa? Ya udah DNA potong ase. Gitu, dan itu dibenerin sama dosennya, nggak disalahin. Waktu itu pas saya tahu kayak gitu, saya merasa kayak saya kayak kuliah di tempat yang bener deh. Ya udahlah, akhirnya saya nggak jadi ambil itu yang di waktu pengumumannya diterima pun saya nggak pindah, jadi saya tetap di situ. Ya karena itulah salah satu hal kecil aja sih, tapi itu ya beruntung sih saya bisa kuliah di tempat yang ngajarin itu benar-benar membuka pikiran gitu, bukan sekedar mendoktrin atau gimana gitu. Ya, saya pikir juga matematika juga harusnya kayak gitu diajarinnya gitu loh, membuka pikiran. Semakin kita belajar matematika harus pikiran kita makin terbuka gitu loh. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu tuh lebih luas gitu loh. Bahwa yang benar bukan cuma satu. Kayak tadi kan soal ini 9 dan 1 sama-sama benar. Gitu di soal yang viral itu 9 dan 1 sama-sama benar. Gitu. Yang salah adalah ketika kita mengatakan jawaban yang berbeda. Ya, jadi kita percaya 9, kita percaya 1, kepercayaan kita berbeda. Ya sama-sama benar, bukannya yang ini pas salah satu harus ada yang salah nih, ya. Harus ada satu yang salah, satu yang benar, nggak kayak gitu. Tapi yang salah adalah ketika karena kita paham ternyata itu adalah sumber masalahnya di mana. Sumber masalahnya bukanlah di logikanya atau apa, tapi sumber masalahnya adalah ya di ambiguitasnya itu. Gitu. Ketika kita udah paham hal itu, ya udah kan kita jadi lebih bisa toleran gitu. Ya mudah-mudahan sih ini bisa tersampaikan ya pesan ini ya di session ini gitu. Ada lagi tambahan? Ya. Ini ada pertanyaan, kalau pecahan campuran dulu diciptakan buat apa ya? Pertanyaan menarik. Saya nggak pernah kepikiran itu. Kenapa pecahan campuran? Jadi kita dulu pas belajar pecahan biasa, pecahan apa tuh yang kalau di atasnya lebih gede, misalnya 3/2 apa tuh? Improper fraction, atau bahasa Indonesia apa ya? Improper, tidak pantas, pecahan tidak pantas apa ya? Pecahan, ya improper fraction namanya gitu, yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Terus kemudian ada pecahan campuran. Ya mungkin nanti saya cari tahu kali kenapa pecahan campuran itu dibikin ya. Tapi kalau konten lah itu dari saat ini ya, karena pecahan campuran menyingkat satu simbol, yaitu tanda tambah gitu. Ya karena itu kan pasti suatu hal yang sudah sangat jadul. Kalau sesuatu yang sangat jadul biasanya masalahnya itu karena masalah keterbatasan resource gitu, kertas mahal gitu kan. Jadi penulisannya harus sesingkat mungkin, tapi pesannya masih tetap tersampaikan gitu, signalnya tetap tersampaikan gitu, dibandingkan noise-nya gitu. Jadi mungkin alasannya itu kali, tapi saya nggak tahu, belum pernah baca literatur, cuman ini dari pemikiran sendiri aja kenapa pecahan campuran diciptakan gitu. Setuju sih. Bro. Selain mungkin manusia ya, halo ya. Oh, izin off dulu ya.
Izin off Apa dulu. Bro Ismail? Ya, ya. Oh ya, monggo. Nggak apa-apa, ini juga sudah. Thank you Bro Ismail, Bro Oke ya. Thank you ya. Emmanuel. Bro Emmanuel. Mantap banget ini diskusinya. Bye bye. Ya, jadi sampai jumpa. Ya, yo, bye. Oh ya, oke. Aku mau kasih tahu kalau live ini nanti di kan ada rekamannya di Live Center. Nanti aku download. Aku biasanya upload di Discord. Jadi di Discord, bukan di Discord sih, di Google Drive. Kemudian link Google Drive-nya aku share di Discord. Itu di situ aku ada komunitas kecil lah gitu yang ngomongin matematika. Mudah-mudahan nggak keberatan gitu ininya disampaikan. Aku nanti izin juga di grup sama sama Bro Ismailnya. Kok mohon izin dulu boleh? Kalau Nggak nggak ya masalah, nggak jadi. aman. Gitu. Boleh. Nggak masalah. Kalau nggak masalah oke. Boleh dong. Oke, ya udah. Ya udah, nanti ini file tambah gede. 1,5 jam ya. Waduh, 1,5 jam. Iya. Nanti file tambah gede. Oke, thank Ya, you. oke. Ya, kita lanjut di grup aja ya nanti. Oke. Ya, Siap. bye-bye. Bye. Yo.